Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali."
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bab 6 dan 12 penginjil Yohanes sudah menginformasikan kepada kita bahwa Yudas adalah pengkhianat. Bagaimana Yesus menghadapi Yudas? Yesus tidak mencegah Yudas untuk berkhianat, bukan karena ia tidak mampu. Bahkan setelah para murid tahu bahwa Yesus akan diserahkan kepada para penguasa, Yesus justru membiarkan Yudas pergi dan melaksanakan rencananya. Mengapa Yesus melakukan hal itu? Sikap Yesus menunjukkan kesiapsiagaannya untuk menjalani babak akhir pelayanannya di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, melihat sikap Yesus, para murid masih belum juga mengerti bahwa Yesus sedang berbicara mengenai kematiannya di kayu salib. Kematian yang justru akan menampakkan kemuliaan Allah Bapa dan dirinya. Dampak lain kematian Yesus adalah membuka jalan bagi para muridnya dan setiap orang percaya menuju ke rumah Bapa. Karena itulah sebelum ia pergi, Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi. Ini menjadi tanda bagi murid Yesus yang setia mengikutinya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengalami perjalanan hidup yang penuh kesedihan dan ketakutan. Ia menerima penderitaan dan kematiannya sebagai bagian dari pola perubahan hidupnya. Pengikutnya pun akan mengalami hal yang sama, akan ditimpa kesusahan, kesedihan, frustrasi, dan penderitaan. Dan ini menjadi bagian dari pertumbuhan kita sebagai murid Yesus. Kalau kita menjadi murid seperti yang dimaksudkan Yesus, itu berarti kita sudah menunjukkan kemuliaan atau kebaikan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dasar salib adalah kasih Allah bagi umatnya. Tanpa kasih Allah, maka salib tidak ada. Kita perlu belajar dan mengalami sendiri kasih Allah ini sebelum Allah dapat memakai kita menjadi alat dan anugerahnya untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Sama seperti Yesus yang rela memberikan nyawanya untuk mengasihi manusia. Demikian pula kita rela memberikan waktu, tenaga, pemikiran, harta milik kita sebagai wujud kasih kita kepada sesama. Saudaraku yang terkasih, sebagai murid Yesus, kita tidak diminta untuk pasrah menerima keadaan apapun yang terjadi. Panggilan kita adalah bersikap taat. Kita tidak boleh lupa bahwa ketika kekuatan jahat bekerja dan mengatur siasat, Allah turut bekerja melalui kuasa rohnya dan juga melalui ketaatan kita. Penderitaan, kesusahan, beban pelayanan, dan juga sukacita dan penghiburan, semuanya kita tanggung bukan karena pasrah begitu saja, melainkan karena kita memilih untuk taat kepada kehendak Allah, seperti Yesus taat pada Bapanya. Semoga kita mampu menjadi murid yang setia sesuai dengan harapan Yesus. Allah Bapa, Putramu Yesus telah memberikan teladan agar kami mampu menjadi anak-Mu yang setia dan taat kepada kehendak-Mu. Berilah kami hati yang baik dan taat sepanjang hidup, agar kami berkenan
memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.